Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Selalu pertama berdoa menurut agama kita masing-masing supaya pelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan dapat kita serap. Oke, ketua kelas coba pimpin doanya dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Siapa yang hadir hari ini? Siapa tadi? Rama sama? Namanya Hadim. Setelah pelajaran bebas, beragak semangat sedikit, kita coba dulu SPG. SPG itu adalah permainan kecil-kecilan. Oke, nanti Ibu bilang merah, ada tepuk sekali, kuning, tepuk 2 kali. Kalau hijau, itu di atas tangan. Merah, punya sekali, kuning, baru hijau, tangan. Kebalikannya, kalau merah kan merah, kuning, merah, berhenti. Kalau kuning, siap-siap, kalau hijau, jalan, kan? Kebalikannya. Jadi, tangan kita. Ya, gitu tangan. Kalau merah, berhenti. Kuning, baru kalau yang berhenti, hijau. Oke, mulai. Kuning, merah, kuning, hijau. Ya, paham? Oke, fokus dulu. Oke, kuning, merah, hijau, merah, kuning, hijau. Oke, kita tadi ya. Tadi. Oke. Kuning, hijau. Ayo, coba 2 orang. Oke, sekali lagi. Kuning, merah, kuning, merah, merah, kuning, kuning, merah. Ini berapa kali? Oke, dan siapa sih? Ayo Pak. Dan Ojin. Jalan, semangat. Gimana? Udah. Pelajaran pada hari ini kita adalah tentang yaitu sistem pencernaan manusia atau bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, sebelumnya kan sudah ada dipelajari tentang cara makanan masuk ke dalam mulut. Ini sudah kalian pelajari kan? Nah, sekarang bagaimana sistem makanan itu tercerna oleh tubuh manusia. Nah, Ibu ada beberapa kasih tahu. Dari Ibu gambar ini mungkin kalian bisa lihat. Coba perhatikan dulu. Di tubuh manusia ada terdiri dari kepala, hidung, mulut, mata. Ada mata, ya kan? Ada tangan, badan, dan kakinya. Oke, ada kakinya. Nah, ternyata di dalam tubuh manusia itu ada lagi organ-organ tubuh, yaitu dari mulai mulut, kerongkongan, baru kemudian ada lambung, ada hati, kantung empedu, dan usus besar, usus kecil, dan anus. Nah, di dalam tubuh manusia ada namanya organ tubuh untuk mencerna makanan. Nah, mungkin kalian sering berpikir gini, gimana sih keluarnya BAB itu kok bisa beda-beda? Bisa beda-beda warnanya, kadang ada warna hitam, kuning, hijau, dan ada yang tadi bilang pink. Pink itu karena berdarah. Itu atau kurang serat dalam tubuh kita. Jarang makan sayur, ya kan? Jarang makan buah. Coba perhatikan, coba nggak makan seminggu kalian sayur-sayuran, pasti tehnya keras kan? Buangan airnya keras kan? Nah, coba kalau sering makan sayur atau buah-buahan, pasti nya lancar kan? Apalagi sering makan saus, nggak makan sayur. Inilah buat darah. Nah, bisa berdarah. Pelajari di bab selanjutnya. Oke. Yang pertama, lambungnya atau disebut dengan HCl. Nah, sudah terhancur di sini, kemudian masuk ke dalam sini. Nah, masuk ke dalam usus besar. Dulu. Nah, apa bedanya usus besar sama kecil? Nah, usus kecil inilah melumatkan kembali makanan yang tadi seperti bubur yang diserap oleh lambung dan
vitaminnya dilanjutkan lagi sama usus halus. Nah, misalnya ada vitamin-vitamin yang masuk ke dalam tubuhmu, masuk ke dalam badan dan hati, itulah orang penyerapannya. Yang mana untuk vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D itu diserap oleh badan dan hati. Nanti aku jelaskan lagi spesifiknya. Oke. Kemudian sudah tadi ada sering terjadi, kenapa Bu ada ususnya jadi usus begitu? Nah, yaitu adalah biji-bijian yang tidak bisa digiling oleh usus halus dan usus besar. Setelah dia hancurkan oleh usus halus ini yang mempunyai disebut dengan 12 jari atau panjangnya sepanjang 6 sampai 7 meter. Seperti itu. 6 sampai 7 meter, bahkan ada yang 10 meter. Ya. Dihancurkan lagi, kemudian habis itu disinilah diopernya dia lah ke sini. Nah, naik terus, naik. Nah, di sini nak, kalau misalnya biji-bijian bunga tercerna ataupun tidak tergiling, keluarlah di sini. Sedikit seperti cabangnya. Inilah dinamakan usus buntu. Nah, apa Bu efek dari usus buntu? Adalah sering nyeri di perut ini, perut sebelah kanan. Nah, perhatikanlah kan ususnya di sini kan. Nah, tercerna diamnya. Jadi nggak ada nih, mau kemana dia ini? Biji-bijian ini sudah tertumpuk, makanya ususnya buntu sini. Kecil dia, namanya kecil bentuknya, sebesar biji apa namanya itu, biji kacang yang sering dipekan-pekan, yang kacang ikut-ikutan, besar itu dianya. Lama-lama kalau makin lama besar, bisa dia menyerupai ini, mau melidiknya. Nah, kemudian sudah itu, sudah sini, barulah keluarlah dari sini, namanya anus atau lubang pembuangan air. Sinilah akhir pintunya. Pintu penutupnya adalah anus, pintu pembuka adalah mulut. Oke. Nah Bu, kok bisa Bu kami BAB-nya bisa berdarah gitu kan? Inilah gesekan tadi, kurangnya serat, kurangnya vitamin, membuat si anus ini mau keluar lah ini, keluar. Gesekan itu kan supaya hancur kan, karena banyak gesekannya, kurang serat, kurang licin seperti oli. Kalau kita kereta, kalau kurang oli kan bunyi kan, pakai usus kita bergesek-geseklah dia, membuat goresan dan melukai. Apalagi di sini keluarlah dia darahnya. Oke. Ada yang mau bertanya? Ya Bu. Nah, apa Idan? Kenapa keluarnya muntah itu Bu dari mana Bu? Oke, yang bagus. Nah, organ tubuh yang manakah yang mengeluarkan kalau kita muntah berasa asam dan berwarna kuning? Nah, yang pertama muntah itu terdiri berapa bagian? Itu ada warna putih, dia asam, yang kemudian ada kuning dan kuning asam, dan paling perih adalah kuning kehijauan yang paling asam. Nah, asam itu dari mana Bu? Dari lambung. Makanya ada yang bilang sakitnya sakit lambung. Karena apa? Penyakitnya dari lambung. Nah, lambung ini nak kalau kosong dia terus menggiling terus seperti mesin. Digilingnya. Kalau nggak ada tadi yang mau digilingnya. Oke. Nah, namanya adalah HCl atau asam klorida. Nah, di sini adalah asam ini membantu mencerna dalam makanan itu, membuat dia cairan atau bubur yang akan membantu dalam ususmu. Makanya kalau misalnya itu muntahnya keluar asam itu karena tidak ada lagi mau digilingnya. Sementara lambung itu sebelum tidur wajib menggiling terus, setiap ada makanan menggiling. Waktunya udah pas jam 12 tapi kau nggak makan, dia tetap menggiling. Makanya asamnya itu bertambah karena ada bergesekannya, boleh jumpa jadinya. Nah itu, makanya ada keluar dari asam ini. Karena banyaknya asam sini, keluarlah dari sini, kembali ke atas, kembali ke atas. Seperti angin kan, keluar dari atas lagi. Oke, ada lagi mau bertanya? Sekarang waktunya udah mau habis.
Ibu minta setiap kelompok membuat soal. Ya, membuat soal satu aja biar dioper ke kawannya. Oke? Bisa? Sudah siap soalnya? Oke, coba oper dulu. Ini oper ke sana. Yang sini oper ke sini. Dan siapa yang mau menjawab Puan? Ada tangannya coba. Oke, coba nak. Apa pertanyaannya jawabannya? Apa fungsi lambung? Nah, Jawabannya untuk menghancurkan makanan. untuk menghancurkan makanan. Apa aja yang di dalam lambungnya? Ada? Coba. Asam klorida. Nah, asam. Nah, oke, kita hapus dulu untuk kelompok 4. Oke, silakan menjawab. Oke. Semuanya makanan. Oke, ya betul sekali. Apa kepanjangan dari asam klorida? Klorida ya, betul. Ya, apa yang menjawab? Nah, Dari manakah keluarnya air liur? Jawaban dari kelenjar ludah. oke, pertanyaannya bagus sekali tuh. Karena jarang ada yang berpikir untuk menanyakan kelenjar udah rata-rata dari anus, bawah-bawah kan kita terserah ya kan. Oke, pertanyaan apa dulu? Siang hari ini teman-teman nilainya sudah antusias juga, bagus. Dan pelajaran hari ini kita dapat memahami bahwa bagaimana sistem pencernaan, ya kan? Jadi kalau udah tahu ini apa fungsinya, tapi diperhatikan cara makannya supaya tidak terjadi penyakit-penyakit yang jadi kita seperti tadi. Seperti asam lambung, baru BAB, darah, usus, mulut. Oke? Nah, untuk masuk pelajaran hari ini ada banyak ibu mau bertanya terlebih dahulu yaitu kepada teman-teman semuanya apa fungsi dari kerongkongan tadi? Siapa yang mau jawab? Ya, katanya. Enggak. Ya, dari di kerongkongan. Kemudian masuk lambung diserap oleh hati, kan? Kemudian masuk kemana? Siapa yang mau menjawab? Usus kecil, Bu. Usus kecil ya, bagus. Usus kecil digiling oleh usus kecil masuk ke dalam siapa lagi tahu? Usus besar. Oke. Kemudian masuk kemana lagi? Itu adalah pembuangan air besar ya. Nasir. Oke. Buat ini pelajaran pada pagi siang hari ini. Semoga ilmu yang ibu berikan bermanfaat untuk kalian dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.